Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kita akan membacakan isu monitoring untuk hari Senin 29 September 2025. Oke, ya, yang pertama dari berita politik, ya, Prabowo kumpulkan menteri, bahas program unggulan dan kasus MBG. Ya, Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri kabinet merah putih di rumahnya di Kertanegara tadi malam pukul 21.40. Hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, ya. Dia juga membenarkan rapat yang membahas percepatan program unggulan pemerintah. Presiden meminta laporan terkait swasembada pangan yang diperkirakan surplus 3,5 sampai 4 juta ton. Lalu perkembangan koperasi Desa Merah Putih dengan dana 200 triliun dan juga terkait kampung nelayan termasuk pembangunan 20.000 tambak di Jawa, di pesisir Pulau Jawa, ya. Selain itu dibahas pula persiapan proyek solar panel listrik, ya. Lalu juga Zulhas melaporkan terkait penanganan kasus keracunan MBG, ya, termasuk keputusan menutup sementara dapur SPPBG yang bermasalah dan evaluasi serta investigasi. Selanjutnya, pemerintah percepat perbaikan tata kelola BGN usai kasus keracunan MBG. Pemerintah menegaskan percepatan perbaikan penguatan tata kelola Badan Gizi Nasional pasca maraknya kasus keracunan. Masih Menko Zulkifli Hasan, ya, menekankan keselamatan generasi penerus sebagai prioritas utama. Jadi sekarang yang disasar adalah SPPG, ya. SPPG ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi satu SPPG itu dia kalau nggak salah, ya, itu bisa minimal tuh melayani 3.000 MBG. Ya, jadi cukup banyak, ya. Dia ada beberapa dapur lah, kira-kira kayak gitu. Selanjutnya, pemerintah wajibkan semua dapur MBG memiliki sertifikat higienis. Pemerintah mewajibkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, ya, dapurnya, ya, untuk memiliki sertifikat layak higienis sanitasi, ya, pasca maraknya kasus keracunan. Ini disampaikan oleh Zulkifli Hasan menegaskan sertifikasi menjadi kewajiban mutlak. Tapi memang kalau kita lihat, ya, banyaknya keracunan ini salah satunya karena makanannya, ya, makanannya ada yang sudah mungkin agak kecut, ya, agak basi karena ditutup terlalu lama sehingga basi. Kalau kita lihat ada keterangan, ya, dimasaknya malam-malam atau pagi dini hari, ya, jadi ada waktu 10 sampai ada jarak waktu 10 sampai 12 jam dari makanan itu matang, ditutup dan dihidangkan di waktu zuhur, antara jam 11 sampai jam 1. Jadi waktu siang itu, ya, sudah ada yang ada kecut-kecut lah seperti itu. Lalu selanjutnya, Prabowo instruksikan BGN rekrut koki terlatih untuk program MBG. Apakah dengan adanya koki terlatih ini akan menyelesaikan persoalan keracunan? Kalau menurut saya pribadi tidak, karena masalahnya itu tadi ada di kendala teknis dan juga di faktor biaya, kan 10.000, ya. Jadi harus diakali, terutama terkait distribusi segala macam, itu yang pada akhirnya salah satu kalau menurut saya pribadi karena kendala distribusi itu yang membuat akhirnya ada makanan yang kecut-kecut tadi itu. Oke. Selanjutnya ini yang cukup rame, ya. CNN Indonesia pertanyakan pencabutan kartu pres jurnalis di istana. Pemimpin redaksi CNN Titin Rosmasari mempertanyakan, ya, pencabutan kartu pers istana kepresidenan dari jurnalis Indonesia, jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia. Ini kemarin rame, ya, Diana Valencia live dari grup wartawan istana, lalu screenshotnya itu menyebar viral di media sosial dan jadi pemberitaan. Selanjutnya, Dewan Pers desak istana pulihkan akses liputan jurnalis CNN Indonesia. Ya, Dewan Pers meminta istana memulihkan akses liputan jurnalis CNN Indonesia, ya, karena bertanya terkait MBG. Jadi kalau kita lihat rekamannya, ya,
rekamannya wartawan awalnya bertanya tentang kegiatan Presiden Prabowo di luar negeri. Saat sudah selesai Presiden Prabowo berbalik badan, beberapa wartawan bertanya, salah satunya adalah wartawan CNN Indonesia yang bertanya tentang BGN, dan itu yang akhirnya dijadikan alasan dicabutnya akses liputan siapa namanya Diana Valencia ya. Akhirnya dia tidak bisa lagi meliput menjadi salah satu wartawan yang ngepost di Istana Negara. Jadi alasan dari istana ya itu dia dicabut karena bertanya di luar konteks yang seharusnya. Jadi memang waktu itu Presiden Prabowo baru landing, mungkin di brief ya oleh pihak istana atau biro pers istana bahwa ini nanti tanyanya terkait kegiatan Presiden Prabowo di luar negeri. Tapi kalau kita lihat gesturnya Presiden Prabowo saat menjawab pertanyaan MBG itu ya, tidak ada kemarahan ya, biasa saja gitu Presiden Prabowo dan baik gitu. Ya artinya sebenarnya tidak ada masalah meskipun memang pertanyaan dari wartawan di konteksnya di luar yang mungkin di brief. Tetapi ya menurut kami itu juga, saya pribadi itu hal yang wajar karena sekarang MBG juga menjadi satu program unggulan Prabowo dan sekarang sedang mengalami kendala. Banyak yang keracunan, mungkin sudah di atas 6.000 ya yang mengalami keracunan. Dan kita lihat juga Dadan Dayana sebagai kepala BGN saat ditanya oleh media, oleh wartawan, belum berani menjawab karena kepala BGN sendiri bilang akan menunggu arahan dari Presiden Prabowo. Tentu hal ini mendorong wartawan untuk melakukan klarifikasi langsung kepada Presiden Prabowo, dan itu langsung dilakukan saat Presiden Prabowo baru landing ya. Ini yang mungkin akhirnya ya dari pihak istana mencabut ya. Kita lihat saja nanti apakah mediasi bisa dilakukan sehingga Diana Valencia bisa kembali lagi ngepost di istana. Oke, selanjutnya kita dari berita DPR RI ya. Komisi 11 dukung keputusan pemerintah tidak naikkan cukai rokok ya. Komisi 11 mendukung keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok pada 2026. Ini disampaikan oleh Ketua Komisi 11 ya, Muhammad Misbakun ya, menilai langkah Menteri Purbaya Yudhistira Dewa ini tepat ya, mengingat tarif saat ini sudah terlalu tinggi, 56% kalau tidak salah cukai rokok. Ya, membebani industri tembakau. Dan ini bagus juga yang dilakukan oleh Menkyu, fokus dengan memberantas rokok ilegal. Kita lihat apakah bisa. Ya, karena rokok ilegal ini menggerus pasar rokok yang resmi yang membayar cukai. Selanjutnya Nasir Jamil kecam wacana razia kendaraan berplat berplat luar daerah di Sumut. Nah, jadi ini viral nih ya. Gubernur Sumatera Utara ini kan Bobi Nasution itu viral ya videonya yang meminta kendaraan-kendaraan yang berplat luar daerah Sumut diminta untuk bisa mengganti platnya dengan plat Sumatera Utara. Ini menimbulkan mungkin kemarahan ya sebagian publik terutama yang di luar Sumatera Utara dan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, misalkan Aceh. Ya, ini Nasir Jamil ini kan dapilnya dari Aceh ya. Dia dari Komisi 3, dia memprotes kalau tidak mengakui hal ini sama saja mengingkari bendera merah putih. Itu yang disampaikan oleh Nasir Jamil yang menekankan bahwa STNK itu produk nasional sehingga kendaraan tidak bisa diperlakukan berdasarkan kode daerah. Jadi ini menurut Nasir Jamil ini membahayakan hubungan antar daerah dan membahayakan kerukunan antar daerah juga. Jadi ini blunder kedua setelah Bobi Nasution ya kemarin yang masalah 4 pulau yang diklaim milik Sumatera Utara. Kita lihat ada blunder apa lagi nanti yang dilakukan oleh Bobi Nasution. Dari DPD ya, DPD RI soroti maraknya kasus keracunan program MBG. Oke, ini disampaikan oleh Ketua ya, DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin yang mengaku menerima ratusan laporan dari berbagai daerah terutama dari dapilnya di Bengkulu. Sekitar sudah ada laporan 300 siswa mengalami keracunan. Selanjutnya dari berita ekonomi, 21 jalan tol di Indonesia trafiknya rendah. Ini disampaikan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.
Satu, rendah itu kalau menurut netizen termasuk saya karena tarifnya mahal. Ya, misalkan salah satu yang disebut itu adalah Cinere Serpong. Sebenarnya nggak Cinere Serpong tuh, Jor 2 ya. Jor 2 itu yang dari Cibitung ya, muter terus melewati apa? Melewati ada Cimanggis, Cibubur, Cinere, Serpong, Kunciran sampai ke bandara. Ya. Sampai ke tol bandara. Itu mahal. Saya misalkan rumah di belakang UI ya, itu masuk tol Kukusan, kita ke bandara bolak-balik itu sekitar 160-an lah atau 170. Jadi sekali jalan itu hampir 80 atau mungkin sekarang sudah lebih dari 80. Atau saya dari Kukusan ke saya ada rumah di Midland Tambun Bekasi. Di situ ada tol ya, bisa keluar di Grandwich, bisa keluar di tol Cibitung. Itu ya 70 gitu, 70.000. Dan itu memang sepi sekali ya. Itu bayangin masih mobil pribadi, apalagi kalau itu angkutan antar kota antar provinsi seperti bus, itu tarifnya ya ratusan ribu, bisa ya sepi memang. Dan saya jarang ya ngeliat kendaraan-kendaraan besar lewat situ. Masih mungkin mereka tetap lewat Jor 1 ya. Jadi kalau menurut saya selain masalah tarif adalah kualitasnya kurang oke ya. Kalau kita lihat di Jor 2 misalkan, itu kualitas, ini menurut saya pribadi, kualitas beton jalannya bergelombang sehingga ban cepat habis ya. Itu saya alami, saya sudah ganti ban ya, satu set itu, padahal ya, itu ban baru 3 tahun, tapi karena sering lewat situ bannya cepat habis ya. Itu faktor harga itu berpengaruh karena itu tidak ketemu ya dari hitungan ekonomi, sehingga dulu jalan tol didorong untuk menjadi salah satu faktor pendorong ekonomi, tapi karena harganya sangat-sangat mahal, jadi itu orang relatif untuk menghindari. Selanjutnya, sel lepas bisnis SPBU di Indonesia mulai 2026. Ya, PT Sel Indonesia akan melepas seluruh bisnis stasiun pengisian bahan bakar di Indonesia mulai 2026. Dilepas ke perusahaan patungan Citadel Pacific Limited dan Cefas Group. Ini disampaikan oleh VP Corporate Relations Sel ya, Susi Hutapea. Yang pasti begini, seperti disampaikan Sel ya, ini nggak ada hubungannya sama kelangkaan BBM. Ya, pelepasan bisnisnya PT Sel Indonesia ya, SPBU itu sudah jauh-jauh hari, bahkan sejak tahun kemarin ya kalau tidak salah. Bahkan beberapa SPBU itu sudah mulai alih tangan ya mungkin, dan semua akan dialih tangankan di 2026 ya. Jadi ini sudah direncanakan oleh PT Sel ya, itu jauh-jauh hari sebelum ada kejadian kelangkaan BBM ya. Jadi nanti setelah dipindah tangankan ke perusahaan yang lain ya, PSPBU-nya itu tetap ada ya, yang mengambil kebijakan nanti karena kepemilikan sahamnya berbeda, jadi ya bukan PT Sel Indonesia, tapi brand Selnya itu masih. Ini hanya ganti kepemilikan ya, jadi nggak ada hubungannya sama yang kelangkaan BBM. Tapi kita lihat saja apakah nanti setelah ganti kepemilikan kualitasnya berubah atau enggak, tapi kita lihat saja. Harusnya sih tetap ya. Selanjutnya, kebakaran Taman Sari hanguskan ratusan rumah, 1.268 warga kehilangan tempat tinggal. Ya, kebakaran kemarin terjadi di Jakarta Barat di daerah Taman Sari. Api pertama dilaporkan pukul 10 pagi. 120 personel dan 24 unit pemadam kebakaran hadir ya di lokasi kebakaran ya. Ada 319 kepala keluarga atau 1.268 yang kehilangan tempat tinggal. Kerugian ditaksir lebih dari 35 miliar. Dari berita internasional, Netanyahu dan Trump bahas proposal gencatan senjata Gaza. Ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih untuk membahas penghentian serangan Israel di Gaza. Kita nggak tahu ya, Trump mengajukan ya proposal 21 poin untuk gencatan senjata. Kita lihat saja nanti apa yang diinginkan oleh Trump dan Netanyahu. Tank Israel melaju ke pusat Gaza, krisis kemanusiaan memburuk. Tank-tank Israel dilaporkan memasuki lebih dalam kota Gaza ya, di Sabra, Tel Al-Hawa, Sheikh Ridwan dan Al-Nasser. Jadi sebelum tank ini masuk kemarin ya, Israel membombardir pusat kota Gaza dengan pesawat jet tempur seperti itu. Israel menolak permintaan evakuasi dari beberapa kelompok penduduk. Dari trending media sosial ya, seharian ini trending terkait Diana Valencia,
wartawan CNN Indonesia yang dicabut akses jurnalistiknya di istana kepresidenan. Jadi ngepost di istana dia udah nggak bisa ngepost di istana lagi. Ini viral ya teman-teman jurnalis, kalau saya lihat ya. Lalu Dewan Pers itu juga protes kalau kita lihat di media sosial. Ini sangat mengecewakan. Kita lihat saja nanti apa yang akan diambil, langkah selanjutnya yang diambil oleh Presiden Prabowo, atau mungkin dalam hal ini nanti Angga Raka ya yang baru saja diangkat menjadi kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ya, kita lihat saja. Saya nggak tahu nih apakah BKP yang ambil peran atau dari KSP ya. Kita lihat saja nanti ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk isu monitoring Senin 29 September 2025. Ingat besok 30 September ya, nonton film G30 SPKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.